Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adi Sabrina dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan sebuah sejarah yang berjudul Sejarah Masuknya VOC ke Indonesia. Sejarah masuknya VOC ke Indonesia merupakan bagian penting yang harus diketahui setiap siswa. Lantas bagaimana sih sejarahnya VOC masuk Indonesia? Sebelum kita menyimak sejarahnya VOC masuk Indonesia, ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan VOC. VOC adalah Verenigd Oost-Indian Company yang didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602. VOC merupakan perkumpulan dagang Belanda yang memonopoli perdagangan Asia. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke latar belakangnya. Awal mula terbentuknya VOC adalah saat terjadinya persaingan sengit antara para pedagang Belanda dengan para pedagang Portugis dan Spanyol. Persaingan ini terlihat pada harga rempah-rempah yang ditetapkan. Namun, di sisi lain, harga rempah-rempah di Eropa menurun. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan ini, didirikanlah perusahaan perdagangan VOC. Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC. Sebelumnya pada 1596. 4 kapal dagang yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Dengan kapal yang dipenuhi muatan rempah-rempah, mereka kemudian kembali ke Belanda. Kesuksesan mereka ini memicu para pedagang Belanda untuk datang ke Nusantara. Persaingan di antara para pedagang Belanda tentu saja tak dapat dihindarkan. Karena itu, VOC didirikan. Bukan hanya untuk menghindari persaingan di antara sesama pedagang Belanda. Keberadaan VOC adalah juga untuk memperkuat kedudukan di wilayah Nusantara. Dalam sejarah VOC masuk ke Indonesia di tahun 1605, diketahui VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Momentum inilah yang kemudian menjadi awal penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, pada 1619, Batavia didirikan di atas reruntuhan kota Jayakarta. Sejak saat itu, VOC leluasa menguasai setiap kegiatan pelayaran, baik di Selat Sunda maupun Selat Malaka. Upaya untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pun dapat dikonsolidasikan dengan lebih baik. Tujuan berdirinya VOC adalah untuk mencegah persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan besar, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antara pedagang Eropa dan Asia, membangun dana pemerintahan Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintahan Belanda memberikan hak oktrooi atau hak istimewa kepada VOC. Hak oktrooi memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. Adapun isi dari hak oktrooi adalah hak melakukan monopoli perdagangan, hak atas perekrutan pegawai, membentuk angkatan perang, melakukan perang, membangun benteng dan melakukan perjanjian, mencetak dan mengeluarkan uang. Hak oktrooi bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol, menguasai Nusantara, serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan VOC. Dengan adanya hak oktrooi, ini VOC menjadi kongsi dagang yang paling cepat berkembangnya. Akibat kekalahan Belanda mengharuskan kantor VOC diduduki pemerintahan Inggris. Kekacauan ini mengakibatkan kegiatan perdagangan VOC terganggu dan diperparah oleh perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia hingga terjadinya reorganisasi besar-besaran. Setelah memetik kesuksesan pada 100 tahun pertama, VOC secara perlahan tapi pasti mengalami kemunduran. Besarnya dana perang yang harus ditanggung, praktik korupsi yang merajalela, serta ketatnya persaingan dagang dengan Inggris dan Prancis adalah beberapa faktor yang memicu kemunduran VOC. Hingga akhirnya, pada Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut. Seluruh aset VOC kemudian diambil alih Kerajaan Belanda. Demikian sejarah VOC masuk Indonesia. Oke, sekian starter dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.